Panggung demokrasi tanah air kembali disuguhi akrobat politik. Di tengah sulitnya kerja Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, sekelompok akademisi dan aktivis masyarakat sipil memutuskan mencuri perhatian. Pada medio Juli 2026, mereka secara resmi mengumumkan pembentukan Kabinet Bayangan Rakyat. Setidaknya ada 15 nama untuk menduduki pos Menteri Pembanding, lengkap dengan janjinya melakukan pengawasan dengan taktik ala sepak bola man-to-man marking. Tentu di alam demokrasi, tidak ada yang melarang warga negara berhimpun dan menyampaikan pandangan. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat dijamin penuh oleh konstitusi. Tapi menyematkan istilah kabinet bayangan pada sekumpulan pengamat dan peneliti independen adalah bentuk kekeliruan konseptual yang fatal, jika bukan sekedar genit secara terminologis. Dalam studi ketatanegaraan, shadow cabinet atau kabinet bayangan memiliki anatomi yang amat spesifik. Ia lahir dari tradisi sistem parlementer Westminster di Inggris. Di sana, menteri bayangan dibentuk oleh partai oposisi resmi yang menguasai kursi di parlemen. Para anggotanya adalah politisi yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Mereka memilih konstituen, hak suara formal dalam pembahasan anggaran, kewenangan mengajukan amandemen undang-undang di ruang sidang, dan yang terpenting adalah legitimasi politik untuk menjadi government in waiting. Jika kabinet yang berkuasa jatuh, mereka siap mengambil alih kemudi pemerintahan detik itu juga. Situasi di Indonesia sama sekali berbeda. Indonesia menganut sistem presidensial. Presiden memegang mandat eksekutif langsung dari ratusan juta pemilih. Di sisi lain, inisiatif Kabinet Bayangan Rakyat tidak ditopang oleh satupun partai politik, tidak memiliki wakil di DPR, tidak memegang suara pemilih, dan tidak pernah memenangkan kontestasi pemilu. Tanpa saluran politik formal dan legitimasi konstitusional, keberadaan entitas ini menyisakan celah logika yang buntu. Sebuah usulan kebijakan atau anggaran tandingan yang disusun di atas kertas tidak akan pernah bisa diketok menjadi undang-undang tanpa praksi di parlemen. Tapi kalau melalui lembaga resmi, itu hak warga negara ya, jadi hak warga negara silahkan saja. Tapi sebenarnya kritisisme masyarakat juga bisa disalurkan ke institusi resmi seperti DPR, yang DPR itu punya tugas untuk melakukan pengawasan juga. Kalau kabinet bayangan nanti yang tindak-lanjuti, yang siapa yang menindaklanjuti, tetapi tetap kita hargai. Tetapi kalau melalui lembaga resmi seperti DPR, kan ada yang menindaklanjuti, sekaligus ada yang mengawasi tindak lanjut tersebut. Sebuah kritik teknokratis tidak akan pernah bisa dieksekusi menjadi program publik tanpa mandat eksekutif dan birokrasi di lapangan. Dengan metode man-to-man marking sekalipun, mereka hanya dapat menjadi komentator di luar lapangan. Mereka bisa menilai tandukan atau tangkapan bola, tapi tidak pernah menaruh kaki di atas rumput pertandingan sesungguhnya. Kejanggalan inisiatif ini kian terasa ketika mencermati aspek etika birokrasi dan pendanaan. Sebagian figur utamanya tercatat aktif sebagai dosen berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN dituntut menjaga netralitas dan tidak berpolitik praktis. Disinilah muncul paradoks etis ketika aparatur negara yang dibayar oleh APBN justru mendirikan struktur pemerintahan tandingan yang menantang legitimasi kebijakan negara itu sendiri. Seharusnya kekuatan akademik disalurkan pada riset murni di ruang kelas dan laboratorium, bukan ikut-ikutan membuat nomenklatur politik tandingan dengan bungkus oposisi. Di sisi lain, skema operasional yang mengandalkan penggalangan dana publik dan urusan internal patut dipertanyakan akuntabilitasnya. Bagaimana mungkin sebuah wadah yang mengklaim bertugas mengawasi APBN triliunan rupiah, operasionalnya sendiri menggantungkan diri pada donasi swadaya yang rentan disusupi bias kepentingan pendonor. Pada akhirnya, gerakan ini beresiko terjebak menjadi bentuk elitisme akademisi yang berjarak dengan realitas akar rumput. Mengklaim diri sebagai oposisi rakyat, mereka bergerak dalam koridor wacana yang jauh dari kebutuhan real masyarakat. Rakyat di daerah tidak membutuhkan perdebatan istilah kabinet di hotel nyaman berpendingin udara atau ruang seminar. Rakyat membutuhkan kepastian hak pokok yang terjangkau, perluasan lapangan kerja, dan pelaksanaan program sosial secara nyata. Klaim mewakili rakyat tanpa pernah diuji dalam kotak suara adalah sebuah pembakaran narasi yang menyesatkan publik untuk tidak mengatakan sebagai bentuk halusinasi. Jadi orang-orang yang selama ini menyerang kebijakan Pak Prabowo untuk ekonomi masyarakat itu adalah
orang-orang maling-maling tadi. Ya, yang selama ini menikmati ya kebocoran itu, ketika itu mau ditarik, nah mereka teriak. Nah, teriaknya menggunakan orang-orang ini. Jadi mudah kok ngelihat kalau ada yang menghantam program Pak Prabowo. Ini jelas ya saya katakan ya. Ini masyarakat harus tahu. Kalau ada ya siapapun orang yang menghantam kebijakan ekonomi Pak Prabowo untuk mengembalikan ekonomi itu ke masyarakat, 100% adalah orang-orang bayaran dari para maling. Pemerintahan Prabowo yang sah hari ini bergerak di arena eksekusi real, seperti mengurai kompleksitas rantai pasok nasional, mengelola dinamika fiskal, dan merealisasikan program-program strategis demi kesejahteraan rakyat. Bukan sekedar membuat draft alternatif di atas kertas kerja. Masyarakat sipil di kabinet bayangan, jadi mereka mungkin leader saya akademikus itu buat jadi counterpartnya kabinet Nanti kita pelajari. Semua yang niatnya baik, semua yang ingin memberikan masukan yang baik, kita tentu menerima dan selalu berterima kasih. Yang penting adalah konstruktif semangatnya ini. Bagaimana tim sepak bola kan semua harus kompak, bekerjasama, bekerja keras satu sama lain. Itu saja belum tentu berakhir dengan menangan. Ya. Kalau pertandingan sepak bola, jangan diartikan macam-macam gitu. Sikap terbuka yang ditujukan istana, yang menyatakan siap menerima setiap kritik konstruktif, mencerminkan kematangan dan rasa percaya diri pemerintah. Pemerintah yang bekerja berbasis data dan hasil nyata, tidak sedikit pun risau oleh wacana di atas kertas. Publik perlu membedakan secara jernih antara tanggung jawab mengelola negara dan kebebasan mengomentari negara. Mengelola negara membutuhkan legitimasi rakyat, eksekusi teknis, dan keberanian memikul resiko di lapangan. Sementara mengomentari negara adalah posisi paling nyaman, cukup bermodalkan mikrofon, rilis pers, dan draft simulasi. Merancang nomenklatur pemerintahan di luar struktur konstitusi tanpa daya eksekusi real, hanya menjadikan inisiatif tersebut sebagai ruang gincu yang bersolek dengan nama kabinet, semata hanya mencari perhatian. Men of our time.